Terima kasih buat kalian saudara pendengar yang saat ini masih turut setia di RRI Makassar, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan yang Baru. Pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Senang sekali masih bersama saya Arti Alfian menemani kalian saat ini di segmen acara Kelas Inspirasi. Dan saudara pendengar, seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber kita yang tadi sudah saya ekspos sedikit ya. Kali ini kita sudah bersama dengan Kakak Arham Alwindrani, seorang presenter TV. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus jaga imun dengan kondisi yang tidak menentu saat ini. Betul. Masa transisi untuk ke new normal. Kembali bagaimana cara kita mengatur pola hidup, pola sosialisasi dengan orang per orang. Dan yang utama jaga iman. Jaga iman ya, jaga imun dan jaga iman. Sesuatunya, ya. Oke. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Oke, dan sepertinya ini kali kedua kita wawancara ya, setelah sebelumnya pernah dengan seluruh mahasiswa Kakak Arham yang pernah datang di studio Pro 2 RRI Makassar. Dan senang sekali kembali menyapa Kak Arham saat ini ya. Iya, tadi dengan siapa ini? Arti Alfian. Arfi. Saya suami di? Cocok nih. Oke deh, baiklah kita mulai. Karena saya lagi rapat ini, terus saya tinggalkan ruang rapat. Saya juga untuk bisa berbagi. Kita wawancara dulu ya, kita menginspirasi seluruh pendengar kita dulu saat ini. Siap, Karfi. Oke deh, kita langsung mulai kelas inspirasi kita ke Arham. Mungkin sebagai awal saya mempersilakan Kakak Arham ini bercerita tentang diri Anda sendiri, silakan. Baik, terima kasih Karfi dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda dapat menyimak acara di kesempatan hari ini. Jadi berbicara tentang bagaimana saya sampai bisa hadir di TVRI, di RRI Kelas Inspirasi, di RRI Kelas Inspirasi dan juga dari TVRI. Ini tidak terlepas bagaimana niat, tekad, serta keinginan ya. Dengan cara itu, pernah kan biasa kita dengar, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kita menggantungkan harapan kita, dan kita pasti akan meraih dengan berbagai cara yang positif. Kita akan mewujudkan untuk mendapatkan cita-cita itu. Jadi kalau misalnya ya saya mengawali bagaimana saya mendapatkan informasi, tidak seperti informasi saat ini ya. Dulu-dulu kan ya di era saya informasi itu katakanlah susah mendapatkannya. Kalau misalnya kita membaca koran, kita harus beli untuk korannya. Buku, kita harus beli bukunya. Malah saya biasa menyempatkan diri seolah-olah jalan-jalan ke toko buku, terus sambil saya catat-catat poin-poin dari buku tersebut, terus saya ingat, terus saya kembangkan. Nah, beda macam sekarang, tinggal just click away, kita semua bisa mendapatkan informasi. Nah, tinggal bagaimana caranya keinginan itu, harapan itu, cita-cita itu diwujudkan. Apalagi situasi sekarang banyak sekali godaannya. Godaan di sini bukan godaan setan ya. Godaan untuk bilang jangan dulu, nanti deh. Nanti pide, kata nanti godaan itu nanti pide. Akhirnya waktu jalan terus, umur makin berkurang, kesempatan juga makin sulit karena orang pasti akan bertambah bersaing. Syukur-syukur ya, walaupun misalnya di zaman saya persaingan untuk menjadi seorang penyiar televisi itu lumayan juga. Lumayan ya. Jadi saya sampai katakanlah 3 kali gagal untuk menjadi seorang penyiar televisi di TVRI. Saya tidak putus asa, saya mencoba mencari di mana ya letak kegagalan saya. Belajar kembali ya. Belajar kembali, introspeksi, dan juga menanyakan kepada orang-orang apa kekuranganku ini.
Dari situ kita bisa membenahi diri. Jadi percaya diri. Percaya diri yang utama untuk menjadi seorang penyiar itu Televisi. harus kita miliki. Karena kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang lain, mengcopy apa yang orang tonjolkan, apa yang orang miliki. Padahal be yourself, percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita ini juga punya talent, kita punya hal yang bisa tanda kutip dijual, bisa menghasilkan money, you can earn money dari situ. Nah, tinggal bagaimana percaya diri ini kita tumbuh kembangkan. Lalu hal yang utama selanjutnya yaitu pengetahuan yang luas. Harus Seperti yang memiliki saya katakan pengetahuan tadi, yang luas ya untuk pengetahuan menjadi yang seorang luas. presenter. Ya, misalnya kita dikasih tugas oleh seorang produser membawakan sebuah acara dialog ekonomi. Memang kita tidak harus menguasai secara detail seluk-beluk ekonomi, tapi kita harus tahu istilah-istilah ekonomi misalnya. Macam sekarang istilah-istilah penyakit, istilah-istilah pandemi COVID-19 misalnya. Dan dari situ ketika kita diberikan kesempatan untuk mewawancarai seseorang yang berkecimpung di bidangnya, di situ kita bisa nyambung mendapatkan informasi-informasi lagi. Nah, terus kalau misalnya kita mau melamar atau mau menjadi bagian dari stasiun televisi yang bersangkutan, kita harus tahu. Misalnya di TVRI, oh ini stasiun bagaimana ya? Apa ya yang diinginkan di situ? Ya, sama kalau misalnya kita mau melamar jadi penyiar di RRI, paling tidak kan tahu program-program acara di RRI. Betul. Supaya apa? Supaya nyambung. Ketika misalnya yang mewawancarai kita, apa nama program inspirasi itu disiarkan dari jam berapa sampai jam berapa? Siapa nama penyiarnya? Nah, kita cuma pertanyaan itu kita tidak tahu. Kan sama aja bilang bunuh diri toh. Nilainya langsung minus ya, bukan nol tapi minus. Kali ya Pak Bali bilang, kau mau di sini mau jadi penyiar, tapi kau tidak tahu seluk beluknya ini acara. Nah begitulah juga misalnya di TVRI. Saya pantengin, saya lihat itu terus TVRI. Malah saking ngantuknya televisi yang nonton saya. Ya, jadi harus kita mengenal lebih detail, lebih dalam tentang televisi. Lalu kita, ya masing-masing stasiun televisi kan ada ciri khasnya. Ciri khas itu. Ciri khas misalnya di sini dalam arti ya ini bisa dikembangkan pada saat kita sudah bergabung di stasiun tersebut. Misalnya ketika kita membawakan berita, otomatis dialek atau artikulasi atau logat membawakan berita itu harus betul-betul paling tidak seperti yang ada di senior kita. Contohnya, ketika kita misalnya mendengarkan stasiun TV One, CTI, Metro TV, walaupun misalnya tanpa kita lihat stasiun tersebut, kita sudah bisa langsung menebak, oh ini acaranya TV One, oh ini acaranya TVRI. Karena kenapa? Dari situ, bagaimana caranya dia berdialog, bagaimana caranya dia membawakan sebuah acara itu bisa ketahuan. Contoh, RRI, ketika RRI membuka sebuah program acara, mengawali sebuah program acara, pasti beda di stasiun radio yang lain. Nah, dari situ yang saya maksud ciri khas, itu ciri khas bagaimana kita membawakan sebuah acara itu bisa akan terasa ketika kita berada di stasiun itu. Tapi kita paling tidak kita harus pahami juga, supaya kenapa ketika kita mengikuti tahapan tes, kita sudah bisa mengcopy atau meniru gaya-gaya dari cara pembawa berita itu. Pasti di situ mendapatkan nilai poin tersendiri dari penguji. Ini belum apa-apa menjadi penyiar di sini sudah bisa bergaya-gaya penyiar di stasiun tertentu. Nah itu. Selain memiliki wawasan yang luas, seperti apa lagi, Kak Arfan? Terus selain memiliki wawasan yang luas, juga harus kita itu tadi segmentasi acara, ya segmentasi acara. Ketika kita dikasih kepercayaan untuk membawakan acara dialog kesehatan, yang kita bilang,
Saya bukan latar belakang kesehatan saya. Jangan. Dengan situasi sekarang dapatnya kita informasi yang lebih mudah, kita bisa pelajari. Pernah satu saat itu saya mendapat kesempatan mewawancarai Pak Ilham. Dari teman juga saya dapatkan informasi bahwa kita harus mempelajari narasumber yang akan kita wawancarai. Karena terkadang kita memberikan pertanyaan 1, 2, 3 kali pertanyaan, si narasumber sudah mengolah sedemikian rupa pertanyaan itu. Ya paling tidak kalau kita misalnya masih awam, bisa kita sambil lihat jam untuk mengulur durasi kan. Nah, jadi kita harus mengetahui siapa yang kita wawancarai. Karena dari situ bisa kita mempersiapkan bekal untuk mewawancarai. Jangan sampai yang diwawancarai ini cuma bilang iya. Iya. Kan. Begitu Mi. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa bagi seorang penyiar televisi untuk menggali, mendapatkan informasi dari narasumber. Bagaimana Pak kira-kira kalau Bapak melihat situasi pandemi COVID-19 ini bagaimana? Ya begitulah karena edukasi masyarakat. Nah, sampai di situ titik nih, kita bingung nih, apa nih lagi? Padahal waktunya masih panjang ya? Padahal waktunya masih panjang. Makanya kenalilah narasumbermu, apakah narasumbermu itu talkative, ataukah narasumbermu itu silent person, ataukah narasumbermu bisa yes no saja dia punya jawaban. Iya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang saya dapatkan bahwa ketika misalnya narasumber bilang iya seperti yang saya bilang tadi, berarti itu pertanyaan pengulangan dari penyiar televisi. Karena kenapa? Jangan sampai dia cuma bikin rundown pertanyaan yang nomor 2 misalnya sudah dijawab oleh narasumber, tapi karena dia lihat runtutan pertanyaannya, dia tanya lagi di pertanyaan keempat, pasti narasumber bilang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kan bikin malu apalagi ini live, ya, apalagi ini live, apalagi ini live pasti orang bilang, wah luar biasa ini kenapa bisa begini? Kalau bisa saya ada pengalaman dulu. Ketika saya diberikan kesempatan mewawancarai Najwa Shihab di Patingaloang, jabatan gubernur, itu terkait dengan bagaimana literasi membaca. Itu malam, begitu saya dapat informasinya, saya menggali, mencari siapa ini Najwa Shihab. Oh, rupanya dia ada garis keturunan orang Sengkang. Dan dari situ saya mencoba mendekati sini dalam hal mencari tahu. Karena kenapa? Ibarat kita pergi berperang, kalau kita tidak tahu apa bekal yang perlu kita bawa, begini kayak mati konyol toh. Oke. Iya, kita harus cari tahu. Oh ini orang begini, dia punya jawaban-jawaban. Malah ada teman karena dia lihat saya di televisi, langsung selesai itu live, langsung dia bilang, dikala mata kau Arham sama Najwa. Saya bilang, betul-betul. Kenapa kau tahu? Baik, kita tahu. Saya bilang, luar biasa. Pantasan ada program acara yang terkait dengan namanya, Mata Najwa. Karena dia punya pandangan mata, tatapan mata, itu tidak bergeming dari narasumber, dari lawan bicaranya. Dia terus tatap. Nah dari situ kalau misalnya kita tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengimbangi, habis kita. Habis ya? Habis. Ya di selain juga katakanlah jam terbang. Jam terbang itu akan kita dapatkan kalau misalnya sering kita melihat, sering menonton, sering bertanya, itu dengan sendirinya. Karena everybody has different path. Setiap orang pasti mempunyai jalur yang berbeda. Tidak mungkin misalnya tiba-tiba saya mewawancarai RI 1. Pasti ada juga tataran-tataran yang menuju ke sana. Gitu. Tapi paling tidak kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena ketika kita nyemplung menjadi seorang penyiar televisi, itu berarti kita harus juga mempersiapkan diri bahwa segala sesuatu yang kemungkinan terjadi harus kita antisipasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara itu tadi, memperluas pengetahuan,
Kita harus mengetahui siapa narasumber tak. Jangan sampai narasumber tak itu misalnya dia suka bola, kita pitanya bola basket, nggak nyambung. Itu nyambung di mana? Iya, nyambungnya di mana? Sama-sama bola, tapi yang satu pakai tangan, yang satu pakai kaki. Oke. Tidak nyambung. Dan satu Iya. hal sebenarnya yang bisa kita ketahui dari ini baru pertanyaan awal loh, tapi luar biasa sekali kita bisa menggali saudara pendengar. Inti yang sepertinya pengen disampaikan oleh Kakak Arham untuk menjadi seorang presenter TV, sebaiknya kita harus memiliki bekal untuk persiapan yang baik supaya kita menang dalam peperangan saat live wawancara ya, Kak Arham ya. Betul, iya. Oke deh. Nah, di antara sekian banyak profesi yang mungkin saja bisa Kakak Arham raih atau bisa Kak Arham geluti, mengapa akhirnya Kak Arham memilih profesi sebagai seorang presenter TV? Hobi kah atau seperti apa? Semua pasti berawal dari hobi dari ya? passion kita, dari keinginan kita. Oke. Ketika kita bekerja dengan mengawali sesuatu dengan hobi, seberat apapun juga pasti tidak terbayarnya bukan masalah nominal. Ungkapan terima kasih saja itu sudah merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa. Bagaimana, Kak Arfi? Betul dong. Nah, jadi ya, saya mengawali dengan hobi. Malah kalau bisa mundur ke belakang, saya mengawali dari stasiun radio. Malah ketika ini awal-awal saya menyiar ya. Ketika awal-awal saya menyiar, saya diperhadapan dengan mic, saya neker. Padahal di dalam ruangan saya berdua itu dengan mic. Begitu. Karena bayanganku di belakang mic ini banyak pendengar. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tulis satu persatu apa yang saya ingin sampaikan. Rupanya setelah sekarang, ibarat orang mau naik sepeda, waktu kita masih kecil kan ada ban kiri kanan itu untuk penyangga. Betul. Supaya jangan sampai kita jatuh. Nah, ketika misalnya kita sudah lancar, sudah bisa membalancing, membawa sepeda, otomatis penyangga itu akan kita lepas. Demikian juga ketika kita menyiar, kita paling tidak ada catatan-catatan yang menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah dasar apa yang harus kita sampaikan. Karena jangan sampai misalnya kita out of order, out of focus dari perbincangan yang sedang ataupun yang kita geluti begitu. Jadi hobi. Di hobi saya tunjang dengan pengetahuan, ya membaca. Malah saya pernah mengikuti beberapa jalur-jalur untuk menjadi seorang presenter. Nah, dari situ bisa terasa keinginan-keinginan kita dan mengevaluasi kalau setiap kita kalah misalnya. Apa nih kekuranganku? Kenapa ya saya bisa tidak tembus di sini? Kenapa ya? Nah, dari situ bisa mengevaluasi diri yang pada akhirnya memperkuat atau menambah rasa percaya diri kita, ya sampai kita satu kali mencoba, memang saya tidak bisa. Yang salah. Thomas Alva Edison 999 kali membuat percobaan lampu, di yang kali terakhir dia mencoba membuat lampu pijar, inilah yang kita rasakan. Dalam arti, kalau 1, 2, 3 kali kita mencoba dan gagal, jangan putus asa. Harus dicoba lagi ya. Orang bijak bilang, semasa muda habiskanlah stok kegagalan itu. Supaya apa? Dari kegagalan-kegagalan itu bisa lebih memperkuat diri kita, lebih percaya diri, lebih cooling down. Oh ini ya. Nah, satu hal ketika kita sudah meraih cita-cita kita itu, jangan makin sombong. Karena di atas langit ada langit. Betul. Tuh. Ya, saya ini juga masih dalam proses belajar. Saya masih juga proses belajar dalam arti membekali diri, karena itu tadi setiap medan pasti dalam kita melihat medan itu, masuki medan itu, tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jadi memang begitu, dibutuhkan persiapan ya, Kak Arham ya. Itu poinnya, iya. Dan baiklah saudara pendengar, buat kalian yang pengen bertanya, silakan kami buka ya di line telepon di 3621 853.
0813621853. Ingat menyertakan kode area 0411 saudara pendengar buat kalian yang berada di luar wilayah Kota Makassar. Atau mungkin juga bisa langsung bertanya lewat WhatsApp kita ya di 0811 410 968. 0811 410 968. Dan kita juga informasikan kalau kelas inspirasi saat ini bersama Kak Arham Alwin Rani, presenter TV, juga disiarkan secara langsung di channel YouTube RRI Makassar. Jadi boleh langsung nonton. Baiklah, sembari kita menantikan partisipasi kalian semua saudara pendengar, kita lanjut lagi nih ke Kak Arham. Sudah berapa lama sih sebenarnya Kak Arham menekuni profesi ini sebagai seorang presenter TV di TVRI? Kalau Kak Arfi kita tanya sudah berapa lama, saya lupa itu tanggal pertama kali saya masuk di sini. Saking lamanya ya. Karena begini, saya beranggapan bahwa ketika kita menghitung-hitung uang kita, ada hal di situ nanti menjadi sebuah ria, nanti menjadi sebuah kesombongan. Nah, walaupun nanti pada saat misalnya akan ketahuan di CV ataupun juga di kurikulum vitae. Tapi kalau ditanya berapa lama, lumayan lama ya juga mungkin nih. Itu karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih dalam proses pembelajaran. Oke. Ya. Baiklah, yang pengen ikutan ini sepertinya sudah ada Kak Arham, tapi kayaknya ada pertanyaan yang menarik ini dikaitkan dengan tadi sebenarnya yang sudah Kak Arham ceritakan. Kalau sebenarnya ketika awal menjadi seorang presenter, tepatnya pertama kali itu menjadi penyiar radio, itu pernah merasa gugup. Ini nih yang sebenarnya saya ingin tanyakan dan semua orang pasti ingin tahu, pernah merasa gugup? Tadi jawabannya pernah. Kalau stres gimana? Kalau gugup dan stres itu beda-beda tipis juga ya. Ya. Karena kenapa? Walaupun misalnya banyak yang mengabaikan bahwa gampang gitu menyiar radio dibanding televisi. Tingkat kesulitannya masing-masing ada perbedaan. Ya. Kalau misalnya disebut di zaman saya dulu ketika menjadi seorang penyiar radio tidak semudah situasi kondisi sekarang. Oke. Musik itu sudah diatur oleh musik director misalnya dan disusun demikian rupa dalam bentuk file di komputer. Di zamannya saya itu kita harus masuk ke library untuk cari kaset per kaset. Ya, dari situ kita lihat dulu kondisinya, putar sedikit itu lagu, terus disesuaikan dengan jam berapa disiarkan. Kalau misalnya bilang tingkat stresnya, ya itu tadi, untuk mencari sumber informasi yang kita sampaikan kepada pendengar berbeda. Dulu kita harus cari clipping koran, cari pakai majalah. Dikumpul satu-satu. Itu pun satu-satu. Ya, karena misalnya dalam satu majalah yang tebalnya sekian puluh, itu paling 2 yang mengena dengan yang kita bawakan. Dan jangan salah, itu berulang misalnya kalau kita dipercayakan dalam sebuah program acara selama 1 minggu. Putaran waktunya itu tidak terasa. Misalnya hari Rabu begini, kita dipercayakan bawakan acara jam 11. Nanti kita tunda-tunda, besok mau bisa jam 11. Apabila kita mau bilang gini, nah itu, nanti pideh. Nah, itu kata nanti yang sepertinya jadi penghalang terbesar ya Kak Arham ya. Ya, kata menunda, kata nanti, yang pada akhirnya nanti akan menyampaikan goodbye kepada dirimu. Jangan. Nah, tadi kan merasa gugup pernah, merasa stres pernah. Nah, gimana cara Kak Arham sesuai dengan pengalaman Kak Arham sebagai seorang presenter TV menghilangkan rasa gugup ataupun juga stres yang terkadang menghinggapi nih Kak Arham? Kalaupun sekarang karena jam terbangnya sudah tinggi, sudah jauh-jauh nih tadi rasa gugup dan juga rasa stres. Malah ada sebuah buku yang saya baca bahwa stres, gugup, nervous, apapun juga sepupu satu kali itu nama, itu merupakan sebuah warning bagi kita untuk yang namanya preparation, persiapan. Karena ketika misalnya saya akan diwawancarai seorang yang cantik, yang suara luar biasa, Kak Arfi, saya pasti juga mempersiapkan diri, kelas inspirasi. Tentang apa ya? Untuk menginspirasi orang. Kenapa? Persiapan merupakan hal yang luar biasa yang perlu kita pegang, yang perlu kita lakukan. Adapun juga misalnya ketika kita sudah mempersiapkan,
keluar dari yang telah dipersiapkan itu tidak akan melenceng banget, karena sudah ada pakem, sudah ada format yang telah katakanlah diinstal ke memori kita, ke pikiran kita. Oh, ini nanti yang mau kita sampaikan. Misalnya itu tadi, saya diberi kesempatan berbicara, mewawancarai Pak Dani Pomanto. Otomatis tingkat perbedaannya dengan Pak Dani Pomanto, dengan Pak Gubernur sekarang misalnya, dengan pejabat wali kota sekarang misalnya, itu kan berbeda-beda. Nah, kenalilah siapa yang akan kita wawancarai. Selain itu, walaupun misalnya kita sudah tahu orang yang bersangkutan, misalnya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, pasti ketika kita bertemu lagi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, dalam arti masalah yang lain akan kita tanyakan. Tidak mungkin misalnya 1 jam lalu masalah kesehatan, terus kita ketemu lagi bicara tentang masalah kesehatan, tidak mungkin. Pasti kita akan bertanya terkait dengan situasi-situasi yang lain. Karena kenapa? Itu akan mendewasakan kita untuk mempersiapkan diri kita kepada narasumber yang akan kita temui dan kita tanyakan nanti. Baiklah. Kuncinya persiapan. Persiapan ya, yang paling utama. Kita kembali mengundang partisipasi kalian semua saudara pendengar, masih di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru, dan masih bersama saya Arti Alfian, dan juga bersama narasumber kita di kelas inspirasi ada Kak Arham. Silakan yang pengen bertanya langsung lewat channel YouTube juga boleh ya, di RRI Makassar ini sudah banyak sekali Kak Arham. Kita akan baca satu persatu nantinya, dan juga lewat line WhatsApp di 0811 410 968 dan line telepon di 3621853. Sudah banyak yang berdering tadi, kita terima dulu Kak Arham ya untuk telepon kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini? Ya, dari Ferdi di Sudiang. Ferdi di Sudiang. Ada pertanyaan ini buat Kak Arham, presenter TV kita. Silakan. Apa dulu Kak? Kak Arham sehat ya? Ya, alhamdulillah. Seperti kita juga, Ferdi. Amin. Ya. Bagaimana membangun mood yang enak kita membawakan suatu acara, menjaga emosi kita supaya tetap tenang, sehingga ketika kita mempresent sebuah acara itu kita bisa membawakannya dengan santai tapi tetap berisi. Ya, itu aja deh. Itu aja. Ferdi di Sudiang, terima kasih. Sehat selalu Ferdi ya. Amin. Oke. Langsung aja kayaknya Kak Arham, Ferdi di Sudiang, cara membangun mood yang enak kayaknya ini dalam membawakan sebuah acara supaya emosi itu tetap selalu tenang. Silakan Kak Arham. Betul sekali. Terima kasih Ferdi yang di Sudiang telah memberikan pertanyaan bahwa menjadi seorang presenter televisi itu bukan kerja sendiri, itu memang kerja tim. Nah, kerja tim kita harus mengetahui seperti apa person dari tim kita. Jangan sampai mood kita terbawa arus dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena kita harus memaklumi dengan tingkat stres yang tinggi, karena durasi waktu misalnya, kalau di televisi kan itu berhitung bagaimana. Sama juga di radio, menit per menit untuk masuk supaya kita pas selesainya. Dan ketika kita misalnya diperhadapkan dengan situasi yang demikian, kita harus tetap fokus. Itu. Selain persiapan untuk menunjang agar emosi kita tetap tenang, labil katakanlah, tenang, kita harus fokus. Fokus di sini harus mengetahui, yaitu tadi kembali, siapa narasumber tak, apa topik pembicaraan tak. Ibarat misalnya kita ingin berenang, ketika pelampung sudah ada, ketika ban mobil misalnya sudah ada melingkar di dada kita, riak gelombang yang tinggi, tetap kita tenang, jangan terbawa arus. Karena kenapa? Persiapan demi persiapan sudah kita penuhi. Tinggal bagaimana caranya kita fokus, mengolah kata, mengolah kalimat, untuk kita tanyakan kepada narasumber. Satu hal yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa juga, bahwa jadikanlah itu pernyataan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau bilang apa itu misalnya? Misalnya pernyataannya ini narasumber, situasi sekarang ini
karena masyarakat yang harus mematuhi protokol kesehatan untuk bisa masuk dari masa transisi ke masa new normal. Nah, ketika pernyataannya itu ke masa transisi ke masa new normal, apa kira-kira masuk ke situ? Apa kira-kira Pak yang perlu dipersiapkan di masa transisi itu? Ya, jadi ada pernyataan menjadi sebuah pertanyaan yang pada akhirnya tidak akan berulang sebuah pertanyaan-pertanyaan karena kita mengikuti, kita fokus kepada statement dari narasumber. Mungkin itu untuk Ferdi di Sudiang. Ferdi di Sudiang, semoga puas ya. Fokus, intinya itu satu kata, fokus ya. Supaya emosi juga tetap stabil dan tetap tenang saat membawakan acara. Ini kita juga menyapa ke Arham ya, teman-teman yang sudah bergabung di YouTube kelas inspirasi kita saat ini di YouTube RRI Makassar. Kita menyapa ada Aisyah Ramadhani, waalaikumsalam. Kemudian Rahmadia Jafar juga tadi, terima kasih. Ada Fahmi Projection, ini kayaknya saya absen kayaknya Kak Arham. Ada Nurul Anissa juga tersenyum sendiri. Kemudian ada yang bertanya nih dari RR Ray, bekerja dengan passion dan beberapa pekerjaan lain, yang mana katanya menjadi prioritas Kak Arham dan bagaimana menyimpangkan dengan pekerjaan yang lain? Silakan. Setiap manusia terlahir di dunia ini, Allah sudah memberikan waktu hidup, waktu dari 24 jam. Tidak ada orang yang dikasih waktu 48 jam. Betul tidak, Kak Fer? Tinggal bagaimana caranya kita menyiasati, Karvi, dari 24 jam itu kita memberikan skala prioritas. Ini yang saya kerjakan. Iya. Kak Arfi 24 jam toh? Enggak juga 24 sih. Jam. Tidak ada orang yang dikasih, karena kamu Rasul, karena kamu Nabi, kamu 48 jam, Nina. Tidak. Kita semua diberikan waktu yang sama. Saking adilnya Allah, dikasih modal, dikasih modal kesehatan. Ini kayak saya ceramah subuh ya. Dikasih modal kesehatan. Sekalian kayaknya ini Karom. Dikasih modal waktu. Ini free. Kesehatan itu free. Coba kita jalan-jalan ke rumah sakit. Bagaimana mereka itu teman-teman kita yang lagi berkesusahan, dia bawa itu tabung pernapasan. Ya, nauzubillah misalnya kita waktu 24 jam, coba pergi jalan-jalan ke lapas. Coba tanya mereka bagaimana susahnya. Nah, ini manfaatkanlah waktu yang ada, manfaatkanlah situasi yang seperti situasi sekarang ini. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Oh ya, sebelum saya lupa, janganlah sekali-sekali kita menggunakan media sosial sebagai tempat untuk kita mengeluh. Karena seperti saat ini rata-rata itu HRD, Human Resource Development, ya, yang menyeleksi tenaga-tenaga, dia tidak kasih masuk nih CV-mu. Tidak nih. Dia cuma lihat apa jejaring sosialmu, FB. Dia lihat, ini orangnya suka begini, ini orangnya suka pamer, ini orangnya sini. Tidak cocok ini. Karena kenapa? Ketika kita misalnya melamar jadi seorang penyiar televisi, kurikulum vitae itu sangat mendukung siapa diri kita. Janganlah kita mempublish diri kita di media sosial yang pada akhirnya orang tahu bilang, ini orangnya suka mengeluh, ini orangnya suka begini, orangnya begini. Ketahuan loh karakter kita ketika kita mempublish, men-share, ya. Jadi intinya skala prioritas ya, Pak skala prioritas. Karam, ya. 24 jam ini terbagi bagaimana kita menyiasati. Ini passion saya sebagai hobi. Ini jalur pendidikan saya untuk saya harus juga selesaikan. Yang pada akhirnya itu akan bersinergi satu sama lain. Dan ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan.
Jadi meskipun bekerja dengan passion yang berbeda, karena kita kan sudah diberikan talenta, kita sudah diberikan Betul. cara kita untuk mengetahui yang mana skala prioritas, semuanya bisa dijalani ya. Semoga Ya. puas RR Ray, dan kayaknya ini banyak sekali Kak Arham yang memberikan aplaus, keren katanya. Aisyah Ramadhani, Marsuki Nurdin, Raden Fatria, Muhammad Fajar. Aduh, saya lagi mengabsen ini kayaknya ya. Kayaknya mahasiswa saya. Oh, mahasiswa juga. Iya, karena saya kasih tau bilang dengar gitu sebagai daring juga. Iya, ini salah satu mata perkuliahan juga ya, Kak Arham. Betul, iya. Oke, ada juga yang bertanya, kita ke line WhatsApp juga ini dari Iya. 082192429235. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana katanya Kak Arham tipsnya agar kita bisa percaya diri dengan apa yang ingin kita tekuni di suatu bidang? Karena terkadang kita mau fokus ke suatu bidang namun kita kurang percaya diri sehingga perlahan-lahan mulai menyerah. Terima kasih. Silakan Kak Arham langsung. Percaya diri dan fokus itu paling kita ketahui masing-masing. Misalnya, saya contoh, di tengah keluarga itu saya anak bungsu. Diketahui pasti itu anak bungsu kurang bicara. Oh, Jade. jangan salah. Sekiranya Iya, jadi. Suka ini itu. Oh, jangan salah. Nah, wujudkanlah, buktikanlah omongan-omongan orang itu bahwa tidak seperti yang mereka sangkakan kepada kita. Ya, jangan itu menjadi sebuah hal masukan ilfil. Sukan, oh iya memang saya ini jabe, oh memang saya ini. Maka itu akan menjadikan dengan mudahnya tanda kutip racun itu masuk ke dalam tubuh kita. Padahal kita ini bisa menolak racun itu dengan cara kita. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Dengan cara asah kemampuan, asah keterampilan, di mana misalnya kalian punya hobi, kalian menyanyi. Saya orangnya walaupun misalnya presenter ataupun juga pembawa acara televisi, ketika disuruh menyanyi, saya langsung menolak. Sama dong. Menyanyi. Ya, dalam arti kita harus mengetahui di mana titik kemampuan kita. Betul. Jangan mentang-mentang kita sering bertemu dengan mic, disodorkan mic, oh gampang Ji. Nah, gampang Ji kamu, saya main di nada C. Nada C apa? C apakah? C minor atau apa? Pada akhirnya orang dengar, itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Bumerang bagi diri kita. Betul. Karena kenapa? Kita jadi maruk. Kita mencoba segala hal. Ya, tanyakan ke dalam diri kita apa yang menjadi sebuah hobi kita, apa yang menjadi sebuah passion kita. Dan intinya jangan pernah mau menyerah. Jangan pernah mau menyerah. Oke. Kalau misalnya suka menulis, kembangkanlah itu. Kalau dipikir, saya tidak tahu menulis, cari referensinya. Nah, kalau misalnya sudah dikembangkan tidak bisa, berarti bukan di situ passionnya. Oke. Ya, bukan di situ yang diinginkan. Ini kayaknya sudah banyak juga yang bergabung lewat telepon saat ini, Kak Arham, dan semoga tadi ini kayaknya mahasiswanya Kak Arham juga ya. Tipsnya ini jangan pernah mau menyerah ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini? Dengan Ferry di Makassar. Ferry di Makassar. Silahkan Ferry. Ya, mau tanya sama Mas Arham ini. Ya, Ferry, apa kabar? Ya, baik. Mas Arham juga baik, sehat? Pastinya. Ya, alhamdulillah. Ya, mau nanya nih, kalau gimana caranya pertahankan profesi sebagai presenter saat kita... Oke deh, terputus, diulang kembali Ferry. Tapi kayaknya yang ingin ditanyakan ini cara mempertahankan profesi sebagai seorang presenter. Itu yang bisa saya tangkap ini, Kak Arham. Oke, cara mempertahankan di sini bukan berarti seperti trofi yang bergilir, baku rebut-rebutan orang. Cara mempertahankan adalah tidak bosan-bosan untuk terus belajar. Tidak bosan-bosan untuk terus belajar. Ketika kita sudah merasa, wah, sudah hebat main ini, oh jangan salah, kita belum seperti yang orang sangkakan. Itu baru kita yang menganggap hebat. Ya? Karena kenapa? Pemain sepak bola dari 11 orang, dari satu kesebelasan, dia tidak bisa mengklaim dirinya mencetak bola kalau tidak dioper oleh pemain-pemain yang lain. Nah,
ini juga siapa yang menilai? Penonton, bukan dia, bukan temannya, bukan wasit. Penonton yang bilang, bagus Bentong ini nomor 10, bagus Bentong ini nomor 11. Gitu ya? Jadi bagaimana caranya kita di sini menjaga, belajar, dan kerja tim. Oke. Semoga Ferry tadi siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan, langsung gabung lagi ya, karena tadi terputus. 3621853 ini kayaknya kita rampungkan dulu semua pertanyaan ke Arham, takutnya banyak yang ingin masuk. mereka akhirnya kecewa ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, dari Ferry tadi. Oh, Ferry kembali, silakan Ferry. Iya, terputus tadi. Oke, silakan. Ya, itu tadi kan gimana caranya kita pertahankan profesi presenter. Sudah dijawab. Saat kita menerima kritik dan saran dari orang lain, dan gimana caranya menghilangkan rasa jenuh, ya seperti itu ya. Oke, kayaknya terima kasih Ferry terlebih dahulu sudah berpartisipasi di kelas inspirasi ya. Yang lain silakan, boleh kita tampung dulu ya ke Arham, karena begitu banyak penelpon dan juga ini WhatsApp yang sudah masuk juga sangat banyak. Ferry di Makassar, terima kasih. Kemudian ini dari mana nih? Dari Sahra Alfa Baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, saya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Katanya ingin bertanya dapat amin nih seputar tentang presenter seperti tayangan Mata Najwa yang berhasil membawa para penonton tak lekas dari layar televisi untuk menyaksikannya. Nah, bagaimana katanya pandangan ke Arham sendiri mengenai tips meramu pertanyaan ala Najwa tersebut, dan bagaimana tips agar presenter saat melakukan kesalahan dapat menetralkan kembali suasana seakan tidak terjadi apa-apa. Silakan. Nah, dari Sahra Alfa Baraka. Oke, Sahra, terima kasih pertanyaannya. Atau kita tampung dulu pertanyaan kayaknya, karena waktunya takutnya habis ini. Jangan sampai Sahra saja yang dapat A ya. Iya. Ini ada juga ada Nur Fadilah Jamil, juga salah satu mahasiswa UIN Alauddin, kayaknya dicatat langsung sama Kak Arham ini. Oke. Seperti melihat ada beberapa reporter yang biasanya salah kata atau masih sering menggunakan kata dalam menyiar. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Apakah hanya dengan pelatih berbicara atau ada poin khusus untuk itu? Dan bagaimana dengan kita yang dibuat sebelumnya punya masalah, lalu kita masuk ke ruang siaran, bagaimana agar kita dapat mengingat masalah kita itu? Kayaknya tidak mengingat masalah itu karena menurutnya ini fokus itu sebenarnya sulit. Oke, terima kasih. Saya bacakan dulu deh, takutnya cuma sedikit yang dapat A ya. Oke. Terima kasih. Ini siapa lagi? Aduh, susah untuk melihatnya. Ada yang absen ini, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Putra Mulyadi, katanya sebenarnya hobi ingin menjadi presenter TV. Apakah dengan banyak latihan dan memperbanyak pengalaman untuk menjadi seorang presenter ini sudah cukup? Atau masih ada kegiatan lain yang menunjang? Rampungkan saja Kak Arham, silakan dijawab. Oke, saya ke Ferry, bagaimana supaya tidak jenuh. Itu tadi. Kita kan melakukan kegiatan ini, profesi ini didasari dengan hobi. Kalau didasari dengan hobi, apapun juga yang akan kita lakukan, pasti kejenuhan itu akan sirna. Kalau misalnya di presenter kita jenuh, cobalah kembangkan diri kita. Oh, saya mau merambah ke dunia Master of Ceremony misalnya, yang tidak mengharuskan ada di depan televisi, tapi di depan audiens yang berbeda. Itu salah satu cara untuk menyikapi diri supaya tidak jenuh. Kembangkan diri kita. Oke, itu Ferry. Untuk Sarah, bagaimana kalau misalnya kita di mana tadi, ambil contoh di Mata Najwa ya? Mata Najwa, ya. Mata Najwa itu bisa bagaimana dia mengolah informasi, mengolah kalimat, mengolah kata, mengolah sumber daya. Itu ada tim. Ada tim ya. Ada tim, jangan salah. Di balik Mata Najwa ada tim yang besar, ada tim yang survive, yang menopang. Sama ketika saya mendapatkan kesempatan mewawancarai
dia di rumah jabatan gubernur, itu ada tim rupanya. Timnya yang memberikan saya ini Pak, ini. Oke. Sebelum saya masuk ke dia, ya. Jadi kalau misalnya tim ini menjadi sebuah hal untuk membesarkan diri kita. Carilah teman-teman misalnya yang sepadan, carilah teman-teman yang punya juga passion yang sama, supaya apa, bisa saling bersinergi satu sama lain. Karena kalau kita ambil contoh misalnya burung yang terbang itu akan sama-sama perginya kalau dia sama jenisnya, sama kepentingannya. Tidak ada itu burung elang, ada burung merpati, tidak ada. Ya, terbang. Pasti sesamanya di burung elang, sesamanya juga burung merpati. Dalam arti carilah teman, carilah kelompok yang bisa menunjang diri kita. Ya, itu. Terus tadi bagaimana kalau misalnya salah kata, salah penyebutan? Oke, itulah ada yang namanya 1 jam sebelum kita masuk ke studio rekaman, ke studio kita latihan. Ya. Tapi kalau rekaman ini bisa diedit, tapi kalau live kayaknya susah ya. Janganlah kita beranggapan bahwa ini rekaman yang pada akhirnya kita memberikan pekerjaan bagi editor. Betul. Berpikirlah bagaimana caranya bahwa ini bisa running well. Anggap kalau misalnya rekaman itu seperti live, supaya tidak menyusahkan orang lain. Jangan sampai orang itu menggerutu, siapa yang penyiarnya ini? Dede, 2-3 kali take gitu. Ya, pasti, ya namanya juga manusia biasa, menggerutu itu ada dong. Tapi baik kalau misalnya dia tidak sampaikan di depan kita, bagus kalau di depan kita, tapi di belakang kita, siapa penyiarnya? Ini, ada loh di sini, tidak usah disebut. Gitu ya? Ketika misalnya membawakan acara, siapa penyiarnya? Ini penyiarnya. Ayo, itu pasti 5 kali tag, 10 kali tag. Itu akan membuyarkan diri kita ketika kita akan taping, ketika kita akan on air. Siapa penyebabnya? Diri kita. Makanya kita harus membenahi diri kita supaya kenapa? Ketika ditanya siapa penyiarnya? Oh iya, Aman itu. Siapa anunya? Oh iya, Aman itu. Karena ada nilai jual, ada nilai lebih yang kita sanggup berikan kepada orang sebagai sebuah jaminan mutu bahwa kita bisa diberikan kesempatan, diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan tanggung jawab itu menjadi sebuah hal yang bisa menyenangkan semua orang. Ingat, kita tidak bekerja sendiri, kerja tim. Nah, kalau dari antara tim itu ada yang menggerutu, pasti ujung-ujungnya kita tidak fokus. Betul. Pasti ujung-ujungnya kita salah penyebutan. Karena kenapa kita terus terpikirkan sama mereka? Nanti dia bilangin Kak begini, nanti dia bilangin Kak begini. Itu salahnya siapa? Salah kita. Ya. Bukan salah 3 yang ada di Jawa. Teman di samping saya langsung tertawa ini. Benar-benar sangat menginspirasi ya Kak Arham ya. Intinya itu selalu ini fokus. Kalau bilang sulit untuk fokus, astaga. 5 kali sehari kita sholat, masa tidak bisa fokus? Itu pembelajaran bagi diri kita ketika kita bisa fokus. Oke lah, saya pernah on air televisi, saya lagi kedukaan. Ibu saya meninggal, saya diharuskan on air. Coba bayangkan kalau misalnya saya kepikiran, tunggu dulu lagi bersedih kak ini. Jadi penyiar itu ketika mengawali sebuah program acara pasti dia membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahagia sekali, senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda. Itu di mulut. Padahal di hati senang apa, tapi itulah tadi, ini dunia kita. Ini passion kita, ini hobi kita. Ya, haruslah kita menyiasati ini, jangan sampai itu tadi orang lain akan tahu. Yang pada akhirnya ketika orang tahu kelemahannya kita, semua orang kan punya kelemahan, kekurangan, tapi janganlah terlalu diumbar kelemahan kekurangan itu kepada orang. Baiklah Kak Arham, yang begitu banyak pertanyaan, tetapi paling inti adalah fokus. Ini juga Nur Iva Latifa, terima kasih, dan semua yang sudah gabung lewat YouTube Kelas Inspirasi RRI Makassar. Nanti Kak Arham lihat sendiri ya. Jadi nama-nama yang sudah ada aman kayaknya untuk nilai ini Kak Arham ya. Dia dapat A. Oke. Baiklah, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, let's statement dari Kak Arham, harapannya seperti apa? Silakan.
Makasih Karvi. Jadi harapan saya bahwa ketika pendengar mempunyai keinginan, mempunyai hobi di bidang presenter ataupun di bidang apapun juga, kembangkanlah. Karena segala sesuatu berawal dari hobi itu bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Amin. Misalnya di presenter televisi, orang lain susah misalnya ketemu dengan Pak Gum, susah ketemu dengan pejabat wali kota, susah ketemu dengan Kak Arfi. Tetapi ketika kita menjadi presenter, tidak tahu ya saya ajak semua jadi presenter, nanti tidak ada yang dengar, ya. Nanti banyak saingan. Semakin banyak saingan itu semakin bagus. Itu mengukur sampai sejauh mana kita punya tingkat percaya diri kita, tingkat pengetahuan kita untuk mengantisipasi. Taruh contoh, misalnya masih ada waktu kan ini? Misalnya di jalan Sumbawa kita lihat banyak orang penjual emas, toh? Tidak mungkin itu yang di sebelah bilang jangan aku menjual emas deh, karena di sebelah sudah menjual emas. Dalam arti setiap orang dia mempunyai talent yang berbeda, setiap orang mempunyai rezeki yang berbeda, setiap orang mempunyai keunikan yang berbeda, dan itu tidak dimiliki oleh orang yang lain. Contohnya, kita punya jempol. Walaupun orang yang terlahir dari seorang ibu kembar anaknya, pasti jari jempolnya pasti ada yang tidak sama dari badan tubuhnya. Baiklah. Karena setiap orang mempunyai keunikan. Keunikan itulah blessing dari Allah. Terima kasih Kak Arham, sudah sangat menginspirasi kita saat ini di kelas inspirasi. Intinya kalau kalian ingin menjadi seorang presenter, seperti yang Kak Arham sebutkan tadi, harus percaya diri, memiliki wawasan yang luas, dan paling tidak akan dengan seiring berjalannya waktu, jam terbang semakin tinggi, kalian akan lebih fokus dan lebih baik lagi ya Kak Arham. Terima kasih sekali lagi, dan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, terima kasih juga. Saya tutup kebersamaan kita di kelas inspirasi. Ingin ucapkan dulu Kak Arfi, terima kasih kepada kamu, Kak Fitri, dan juga teman-teman tim RRI, terima kasih. Ini semua yang disebutkan ada di sini, jadi langsung tersenyum sendiri Kak Arham ya. Sehingga suaraku bisa sebagus ini, kalau bukan dari kita Mintu, audioku tidak baik begini. Oh iya, mantap. Langsung senyum. Oke, terima kasih Kak Arham. Sukses terus dan selalu jaga kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara pendengar, demikian kelas inspirasi kita yang sudah menghadirkan narasumber. Ada Kak Arham tadi, presenter TV di TVRI. Kiranya sudah menginspirasi kalian semua. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita, dan pastikan terus di RRI Makassar, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, tatanan kehidupan yang baru. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Duh, nyari kampus yang bagus terus nantinya bisa cepet dapat kerja di mana ya? Ya elah, bingung amat. Kamu kuliah aja di tempat kakak saya dulu. Emang di mana? Poltekpar Negeri Makassar dong. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Juga ada jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftaran, kunjungi websitenya di pensisba.poltekparmakassar